Pada dalam Islam, murtad itu adalah perkara kriminal yang mana negara wajib menangkap orang tersebut dan meminta untuk bertobat kepada orang tersebut. Apabila 3 kali diminta bertobat tapi dia tidak mau kembali ke pangkuan Islam, maka hukumnya adalah dibunuh. Jadi kau mau bunuh saya? Hah? Mau bunuh saya? Ini viral kan ini, supaya orang ini segera diciduk, diproses secara hukum, karena ucapan-ucapannya itu akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan yang namanya keonaran. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya nonton TikTok ya. Di TikTok tersebut ada seorang pria berkupiah putih dan ucapannya itu perlu saya tanggapi karena itu bisa memecah belah bangsa, bisa merusak antar kerukunan umat beragama. Itu sebabnya saya harus tanggapi saudara. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya coba tanya dia ya, apa-apa yang dia omong ya. Ya, apa? Pada dalam Islam, murtad itu adalah perkara kriminal yang mana negara wajib menangkap orang tersebut dan meminta untuk bertobat kepada orang tersebut. Apabila 3 kali diminta bertobat tapi dia tidak mau kembali ke pangkuan Islam, maka hukumnya adalah dibunuh. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Ya, barang siapa yang mengganti agamanya, murtad dari Islam, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Kenapa? Karena seorang yang sudah pindah agama, dia itu ibarat penyakit kanker, ya, dan dagingnya itu sudah mati. Karena Islam itu adalah satu tubuh. Ketika tubuhnya sudah mati, maka harus dihilangkan. Itu dia katakan. Jadi barang siapa yang murtad ya, itu kriminal dan polisi harus tangkap. Terus kalau dia nggak mau bertobat kembali ke Islam, itu bisa dibunuh. Jadi kau mau bunuh saya? Hah? Mau bunuh saya? Saya tahun 1996 tinggalkan Islam dan ikut Yesus. Yang orang Islam bilang istilahnya murtad, tapi saya bukan murtad sebenarnya. Saya kembali kepada fitrah, kembali kepada gambar dan rupa Allah. Karena roh saya diciptakan oleh Tuhan segambar serupa dengan Dia. Jadi saya kembali kepada fitrah. Dulunya sebelum saya kembali ke Yesus, roh saya rusak karena perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh Adam dan nenek moyang saya. Terlebih terusus dosa-dosa saya. Tapi ketika saya buka hati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata, kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Jadi saya ditebus oleh Tuhan Yesus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Sehingga saya tidak lagi harus menanggung kutuk dosa. Karena dengan darah Yesus yang tertumpah di atas Golgota, saya sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Saya berhak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena lewat darah Yesus, saya menjadi anak Allah. Satu DNA dengan rohnya. Satu DNA dengan roh Allah. Karena yang dikatakan anak Allah itu bukan fisik saya, tapi roh saya ini. Karena roh saya anak Allah, tentunya semua anggota tubuh saya dikendalikan oleh roh Allah. Orang yang dipimpin roh Allah itu disebut anak-anak Allah. Jadi bukan masalah agamanya. Masalahnya dipimpin roh Allah atau tidak. Ketika saya dipimpin roh Allah, saya disebut anak Allah. Kalau tidak dipimpin roh Allah, walaupun saya agamanya Kristen, ya saya tidak disebut anak Allah. Karena yang disebut anak Allah itu adalah roh saya, bukan
fisik tubuh saya, tapi roh saya. Itu sebabnya Nikodemus, dia datang ke Yesus tengah malam, dia katakan, bagaimana supaya saya bisa masuk kerajaan Allah? Rohmu harus dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin aku bisa lahir kembali, aku udah tua. Yesus bilang yang dilahirkan daging adalah daging, roh adalah roh. Itu bisa Anda baca di Yohanes 3 nantinya. Jadi roh Allah yang melahirkan roh saya. Sehingga roh saya ini menjadi anak Allah. Makanya Alkitab berkata, bukan kita yang bersaksi, tapi roh itu yang bersaksi di dalam roh kita. Roma 8 ya, bahwa kita anak Allah. Jadi bukan kita yang mengaku-ngaku anak Allah, tapi Allah sendiri yang mengatakan dalam roh kita bahwa kita anak Allah. Dan Alkitab juga katakan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Jadi saya nggak pernah pilih Yesus. Saya tidak pernah punya niat untuk jadi orang Kristen. Karena saya dilahirkan dari seorang ibu yang beragama Islam. Ayah saya agama Islam. Dan semua keluarga saya dulu agama Islam. Jadi saya tidak ada punya niat sedikit pun untuk jadi orang Kristen. Malah dulu saya nggak senang melihat orang Kristen. Karena saya anggap mereka itu menyembah tiga Tuhan dan kafir. Padahal tidak. Mereka juga menyembah Tuhan Allah yang Esa. Namun karena ketidakpahaman saya dulu, saya anggaplah mereka kafir. Puji Tuhan sekarang saya sudah paham. Sehingga saya tidak bilang lagi bahwa orang Kristen menyembah tiga Tuhan. Tapi menyembah satu Tuhan, Allah yang Esa, Yesus Kristus. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi dia Tuhan, Allah yang Esa, namanya Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini orang ini ya tidak benar mulutnya. Mulutnya hancur orang ini. Mulutnya salah. Mulutnya harus diperbaiki. Karena dengan ucapanmu dibenarkan, dengan ucapanmu engkau dihukum. Jadi orang ini seharusnya udah terima hukuman. Bukan hanya dari Tuhan, tetapi dari pemerintah Republik Indonesia. Karena ini pemecah belah. Indonesia tidak menggunakan syariat Islam. Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi-konstitusi yang lainnya. Jadi Indonesia tidak bisa mengkriminalkan orang yang murtad, orang yang tinggalkan Islam, ikut Yesus atau ikut Buddha, ikut Hindu, ikut agama manapun. Negara tidak berhak, polisi tidak berhak. Justru polisi menangkap khilafatul muslimin, kepala-kepalanya ditangkap. Karena ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Indonesia sudah punya sistem sendiri. Karena itu, hai saudara yang ku tak tahu namanya, yang berkupiah putih, bertobatlah kau, terimalah Yesus. Maka otakmu akan berubah. Mulutmu akan mengucapkan kata-kata manis. Tidak ada di ajaran kasih kita disuruh membunuh orang yang keluar dari agama Kristen. Tidak ada di ajaran kasih. Kalau orang itu Kristen, keluar dari Kristen, kita musuhi, kita bunuh. Tidak ada. Tidak ada di ajaran Kristen. Saya ingatkan kepada saudara yang tak ku tahu namanya ini, kau belajar lagi sama Pak Quraish Shihab, belajar lagi sama Buya Sakur, belajar lagi sama yang lain-lainnya, supaya otakmu itu cerdas. Ya, itu tanggapan saya tadi yang dia katakan, kalau orang murtad itu bisa dikriminalkan dan kalau nggak mau bertobat bisa dibunuh. Lihat apa yang dia katakan lagi ini. Lihat apa yang dia katakan. Dengar baik-baik. Itu adalah konsekuensi bagi orang yang sudah memeluk agama Islam. Ya, bagi orang yang belum memeluk agama Islam, tidak ada paksaan dalam masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena kalau kita berpikir menggunakan akal sehat. Ini dia. Apa yang dia katakan? Iya. Dia katakan Islam tidak memaksa orang masuk Islam. Ya, sama. Kristen juga tidak memaksa. Tetapi kenapa memaksa orang itu harus tetap tinggal di Islam? Kalau dia mau keluar, kan itu hak asasi dia. Kenapa harus kau paksa? Kenapa harus kau mau bunuh kalau orang keluar dari Islam?
Di mana kasihmu? Di mana kasihmu itu? Sadarlah hai saudaraku. Kembali kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah kasih. Kembali kepada kasih. Kasih yang sempurna itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Kembali kau ke kasih. Ya, kita lihat nih. Yang terakhir ya. Yang saya mau tanggapi yang terakhir nih. Kita lihat nih. Apa dia kata? Maka juga sebenarnya kita akan mengetahui secara pasti bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu harus satu. Dan Tuhannya yang agama yang Tuhannya satu itu hanyalah Islam. Dan Tuhannya itu adalah yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita menggunakan akal sehat. Oleh karena itu tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam, ya. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena sudah jelas yang mana yang benar dan mana yang sesat. Ketika kita menggunakan akal sehatnya. Nah, nih, ya, dia katakan apa? Karena hanya Islam lah yang percaya bahwa Tuhan itu satu. Berarti Kristen nggak percaya, Buddha, Hindu, dan yang lainnya tidak percaya Tuhan satu. Saya tidak mewakili Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena itu tidak saya pelajari dengan detail. Sehingga saya tidak masuk ke ranah sana. Yang saya yakini, yang saya pelajari. Itu yang saya akan sampaikan di sini. Kami di Alkitab ini Al-Quran, ini Al-Quran, ini Alkitab. Ini Al-Quran yang membacanya dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ini dari Depak. Ini bukan dari cetakan Depak, tapi dari sana, dari sono, dari luar kita bawa. Ini Alkitab. Jadi Alkitab mengatakan, haleluya, Tuhan yang kami sembah itu di dalam Yesus Kristus, dialah Allah yang esa. 1 Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Allah yang roh, Filipi 2:6, datang ke bumi mengambil rupa manusia. Dan dia menjadi sama dengan manusia. Jadi Alkitab bilang Kolose 2 ayat 9, di dalam Yesuslah kepenuhan kealahan itu. Yesus adalah Tuhan Allah. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Bapa kami. Tetapi dia bukan tiga. Dia Esa. Yesus Kristus namanya. Oleh sebab itu, hai saudaraku, percayakah engkau bahwa engkau satu? Percayakah engkau, hai si kupiah putih, bahwa engkau satu? Tapi kau punya roh, kau punya jiwa, kau punya tubuh. Apakah tubuhmu itu bukan tubuhmu? Apakah rohmu itu bukan rohmu? Apakah jiwamu bukan jiwamu? Saya punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Tubuh saya tubuh risul lubis, roh saya risul lubis, jiwa saya jiwa risul lubis. Jadi tetap satu, risul lubis. Oleh sebab itu, hari ini aku minta kau klarifikasi. Saya minta siapapun yang dengarkan video ini, viralkan ini, supaya orang ini segera diciduk, diproses secara hukum. Karena ucapan-ucapannya itu akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan yang namanya keonaran. Mungkin bisa masuk kepada pemberitaan bohong. Itu nanti pihak yang berwajib, pihak kepolisian yang mengetahui itu. Saya hanya menampilkan video ini supaya orang tidak sembarangan berbicara di sosial media. Kita boleh menyampaikan iman kita, tapi kita tidak boleh untuk untuk buat statement-statement yang bisa menimbulkan keonaran. Hari ini aku peringatkan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita berdoa supaya kita dipimpin Tuhan. Yang benar itu begini saudara, pelayanan. Ini dia pelayanan. Nah, yang bukan Kristen, sehingga keluarga saya sepertinya tidak senang dan banyak yang menolak saya. Tetapi puji Tuhan, saya terus berdoa. 7 tahun ibu saya berjumpa dengan Yesus, ayah saya berjumpa dengan Yesus, adik saya berjumpa dengan Yesus, dan keluarga saya banyak sekarang yang sudah percaya Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah saudara yang dialami oleh kepala penjara Filipi ini. Dia berkata, jadi bagaimana supaya aku selamat? Saudara tahu kira-kira kenapa kepala penjara ini berkata demikian? Apakah Anda pikir maksud kepala penjara ini selamat masuk surga? Bukan. Maksudnya selamat dari jabatan, selamat tidak dipidana, selamat keluarganya tetap bisa menikmati fasilitas pemerintah yang ada. Karena dia seorang kepala penjara, itu gajinya luar biasa. Saudara, fasilitasnya luar biasa.
Haleluya. Tetapi apa jawab Paulus? Kalau kau mau selamat, percayalah Yesus Kristus, maka engkau selamat. Seisi rumahmu pasti selamat. Haleluya. 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 Dan kepala penjara itu akhirnya membawa Paulus ke rumahnya dan memberikan hidangan kepada mereka yang terbaik. Dan kepala penjara dan seisi rumahnya akhirnya percaya Yesus. Dan satu orang ya dibaptis, dan satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ya. Haleluya, haleluya. Iya. Iya. Ini pelayanan kasih. Coba orang ini kalau kami nggak layani, ketemu orang lain yang ideologinya sama dengan dia, boh, bisa bahaya ini. Diajar bom bunuh diri, mati syahid, diajar nanti ikut sistem khilafah muslimin, ikut itu, ikut ini. Aduh, bahaya orang ini ya. Kami layani mereka. Dulu mereka juga nggak percaya Tuhan, sama seperti orang di video ini. Tapi sekarang mereka percaya Yesus. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hadirat, urapan, dan kuasa-Mu bekerja. Ambil alih hidup kami Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya hidup kami menyenangkan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.